Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau bereaksi terhadap salah satu channel Pak Guru Gembel ya, yakni beliau mengangkat mengenai Bapak Reformasi Indonesia ya, yang konon terkenal yakni Bapak Amin Rais ya, yang dalam judul thumbnail beliau ya, yakni gelandangan politik. Agak keras juga ya, namun sudut pandangnya bisa saya terima secara literasi ya, karena memang ada ulasan yang menarik di sini. Nah, saya komparasikan dengan gelandangan, maaf ya, nasab ya. Apakah ada korelasi ya teman-teman ya? Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Kalau Indonesia hancur, kalau Indonesia rusak, itu yang menjadi masalah pasti adalah kepalanya. Jadi kalau ikan busuk tuh, yang pertama busuk tuh kepalanya dulu. Dalam hal ini, Indonesia krisis multidimensi, ada banyak kerusuhan di mana-mana, ketidakpercayaan pada lembaga hukum, dan hukum secara umum dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena presidennya, maka harus digulingkan itu presiden. Nah, jadi Pak Amin Rais itu kemudian bekerja sama dalam tanda kutip dengan gerakan-gerakan mahasiswa untuk melakukan tekanan-tekanan, bahkan serangan-serangan kepada pemerintah untuk segera melakukan reformasi. Jadi reformasi itu diantaranya adalah ada banyak sekali, tidak reformasi di birokrasi di Indonesia agar tidak KKN, reformasi di tubuh militer agar dia tidak terlibat pada urusan politik dan sebagainya. Tapi tuntutan reformasi yang paling banyak menggaung dan diarahkan ini adalah kepada kejatuhan Pak Harto. Karena reformasi hanya bisa dilakukan ketika kepala dari rezim yang jahat itu terpenggal, kan gitu logikanya itu. Nah, sejak saat itulah Amin Rais koar-koar gitu, wah kesana kesini, ayo, dan memang berhasil. Karena apa? Karena sejak saat itu barisan mahasiswa yang memang sudah sejak awal terkoordinir dengan sangat baik itu merangsek terus. Ketika ada misalkan, mohon maaf ya, ada pembunuhan terhadap mahasiswa, itu bukan kapok. Mahasiswa zaman dulu tuh kalau misalkan dipancing dengan yang seperti itu, ngeyelnya makin lebih gitu, makin kuat gitu. Itu Jakarta sampai berhari-hari itu lumpuh total gitu. Ada penyesalan, ada masalah. Bahkan Pak Amin Rais pada waktu itu curhat, saya salah, saya terlalu naif. Karena walaupun saya sudah menggulingkan Pak Harto, saya gagal untuk menggulingkan sistem dan kebiasaannya. Jadi hierarki politik, saya hanya memenggal ujungnya saja, tapi bawah-bawahnya masih sama. Tentaranya masih sama, ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, yang sangat akrab dengan Orde Baru, partainya masih Golkar, presiden berikutnya adalah Pak Habibie, yang itu adalah anak buah Pak Harto, dan sebagainya. Jadi kata Amin Rais, ngapain juga saya reformasi, ini ternyata gagal, jadi saya gak bisa ngapa-ngapain, cuma menggal kepalanya doang, tapi badannya masih hidup dan bahkan kepalanya regenerasi gitu. Dia mulai pikir seperti itu, dan keluhan itu bukan hanya keluhan yang biasa aja gitu. Jadi maksudnya Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa, tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Bahwa kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai sebagai metodologi ilmiah, kita harus tidak percaya pada sesuatu yang tidak terbukti. Jadi epistemologinya lain. Nah, karena ini judulnya adalah diklaim sebagai tesis, maka kita anggap ini sebagai penelitian ilmiah. Nanti apakah benar atau salahnya, ada sebuah tantangan. Silahkan buktikan. Nah, makanya untuk bisa membuktikan itu, mari kita buka. Terbuka aja semuanya. Catatannya kita buka semuanya, tes DNA-nya kita buka semuanya. Kalau mau ngambil secara ilmiah. Apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya? Ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya, karena tidak ada catatan sezaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Balawi itu ada rangkaian ininya tuh, itu gak ada. Dia menyebut ini tesis, kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis, ya boleh saja, tapi belum teruji, yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa, tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah. Ya, demikianlah teman-teman ya. Satu telaah dari Pak Guru Gembul ya terhadap judul pada channel beliau ya, yang mengatakan bahwa Pak Amin Rais sekarang ya menjadi gelandangan politik ya, tanda petik ya. Arti gelandangan secara definitif kan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal ya, atau seperti nomaden gitu, berpindah-pindah tempat, tidak terpaku ya pada satu tempat, atau yang ya sedikit agak liar gitu loh, berpindah-pindah ya. Ya teman-teman bisa melihat ya secara definitif ya arti gelandangan ya, yang secara literasi itu apa ya. Cuma di sini menarik pendekatan Pak Guru Gembul adalah beliau mengakui bahwa Pak Amin Rais adalah tokoh reformasi pada masanya teman-teman ya, di mana beliau yang memang kejatuhan Soeharto itu adalah kontribusi dari mahasiswa teman-teman ya.
bagaimana pergerakan tahun 98 yang bisa menguasai DPR, dan akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 98 Soeharto akhirnya lengser ya teman-teman ya. Memang banyak tokoh-tokoh reformasi ya, bahkan ya sebelum Pak Amin Rais ya melakukan suatu kritikan terhadap Presiden Soeharto pada masa lalu, jauh ya sebelumnya itu ada Pak Sri Bintang Pamungkas teman-teman ya, yang orang pertama di Indonesia ya yang berani ya membahas suksesi. Itu di zaman Pak Harto loh, bayangin loh. Sekarang ada nggak yang punya nyali ya memberikan statement suksesi ya. Tapi karena Indonesia baik-baik saja, nggak ada pemimpin yang otoriter, sehingga tidak ada yang berani kan gitu teman-teman ya. Nah, itu sedikit aja lah apa namanya komparasi ya. Walaupun pada akhirnya menurut Pak Guru Gembul memang Pak Amin Rais tidak bersahabat ya dengan Pak Sri Bintang Pamungkas ya. Nah, Pak Amin Rais menurut Pak Guru Gembul, beliau mampu memenggal ya kepala dari sistem ya yang otoriter ya, yakni Soeharto sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Namun beliau Pak Amin Rais tidak mampu membangun ya pasca reformasi kekuatan ya bagi regenerasi. Sedangkan klan dari Pak Soeharto dan lain-lain sebagainya itu masih melakukan regenerasi ya menurut Pak Guru Gembul, dari Golkar, dari TNI-nya ada Pak Wiranto pada masa itu sebagai Panglima ABRI ya, ada Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden ya, ini kan jadi blunder teman-teman ya, jadi masya Allah. Nah, tapi menarik di sini adalah Pak Amin Rais memang sedikit ya yang menjadi kontroversial akhir-akhir ini teman-teman ya. Di podcast beliau pun beliau agak sangat ya mungkin keras ya mengkritik Pak Jokowi dengan kata-kata yang mungkin keras juga menurut saya ya. Akhirnya ucapan Pak Guru Gembul ini bisa mendekati kebenaran teman-teman ya oleh sudut pandang masyarakat umum teman-teman. Apalagi di masa lalu perolehan Partai PAN itu menurut Pak Guru Gembul ya pada channel beliau angkanya 7 juta ya. Kalau disematkan ya oleh Muhammadiyah yang notabene ada organisasi Muhammadiyah yang Pak Amin Rais kan tokoh Muhammadiyah teman-teman ya, itu bisa mendekati 28 juta ya, namun kalah sama PKB ya yang mengambil garis dari Nahdlatul Ulama ya. Kenapa? Ada tokohnya di situ kan. Nah, terlepas dari itu, ketokohan Pak Amin Rais itu diakui oleh Pak Guru Gembul, namun sayang tidak bisa melakukan regenerasi ya. Bagaimana bisa memaintain reformasi dalam jangka panjang. Nah, terbukti sekarang teman-teman. Sehingga reformasi bisa dikategorikan gagal. Kenapa? Karena klan-klan dari Golkar, dari TNI, orang-orang yang dulu mungkin terlibat, mungkin teman-teman ya, di agenda kegiatan Soeharto dan kerusuhan, itu sudah menjadi bias teman-teman ya. Kalau dirunut lagi, akan menjadi blunder dan sangat rumit teman-teman. Sehingga dapat dikategorikan, memang reformasi bisa dikategorikan setengah hati. Itu pun juga yang menjadi Khan Al-Haidar menulis buku itu, yang sangat fenomenal tuh, yang judulnya Reformasi Total, Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total. Maaf teman-teman, judulnya Reformasi Prematur ya. Dalam 3 bulan itu tahun 98 99 itu sudah mencapai edisi cetak sampai 3 kali teman-teman. Itu sangat fenomenal tuh. Nah, lepas dari situ Pak Amin Rais memang saya setuju ya apa yang diungkapkan oleh Pak Guru Gembul ya, bahwa tidak mampu memberikan atau melakukan kekuatan ya ketika pasca reformasi, di mana perolehan PAN kecil dan Pak Amin Rais pun kemarin harus lengser dari PAN, dan Pak Amin Rais pun harus mendirikan Partai Umat yang kecil juga. Artinya tidak bisa melakukan suatu pergerakan yang mungkin lebih reformis lagi teman-teman ya. Atau dikategorikan seorang mujadid ya. Sehingga sangat disayangkan. Namun saya apresiasi ya pandangan Pak Guru Gembul ya. Bahwa memang Pak Amin Rais adalah salah satu tokoh ya reformasi di era tahun 98 ya. Di Indonesia teman-teman. Namun narasi yang dikembangkan menjadi gelandangan politik memang sangat tragis teman-teman ya. Orang yang dulu berjasa, orang yang dulu punya power, seakan-akan sekarang tidak mempunyai tempat yang pas gitu loh teman-teman. Tidak mempunyai jalur yang tepat, bahkan dimusuhi oleh beberapa pihak ya. Dari waktu zaman Gus Dur ya, beliau dimusuhi ya, seakan-akan beliau yang menjatuhkan ya Ustadz apa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya oleh Pak Amin Rais, dan sama Megawati pun beliau tidak akur, sama SBY apalagi sama Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Amin Rais yang menurut Pak Guru Gembul nyari seperti gelandangan politik teman-teman. Nah, sudut pandangnya Pak Amin Rais memang sangat-sangat luas teman-teman ya. Saya tidak bisa bahas soal detail di sini karena konten YouTube itu kan terbatas teman-teman ya. Dan saya menyimpulkan aja yang dikatakan Pak Guru Gembul itu mendekati kebenaran secara teoritis teman-teman. Walaupun secara praktek harus ditelusuri lagi bahwa pemikiran Pak Amin Rais memang banyak yang harus diungkap ke publik ya. Bagaimana dulu ia menyampaikan bahwa tidak ada negara Islam dalam tulisan kontroversialnya tuh yang surat menyurat dengan almarhum Khalif Majid yang menjadi acuan rujukan bagi Indonesia ya, bagi kalangan ulama Indonesia, sehingga ketika ada yang mendirikan negara, ingin mendirikan negara Islam, ada referensi kontra dari pihak orang-orang nasional, golongan kaum nasionalis
itu memakai buku dari Pak Amin Rais ya, yang tulis surat dengan Pak Dr. Ismail teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa melihat, bisa membaca, bisa membeli. Mungkin masih banyak yang tersebar di toko-toko buku teman-teman ya. Di situ Pak Amin Rais benar-benar menilai dari sudut pandang sejarah teman-teman ya. Memang tidak ada data-data yang menunjukkan bahwa negara pada masa lalu ada negara Islam secara real ya. Itu sebagai contoh aja, contoh kecil secara keilmuan teman-teman ya. Nah, sudut pandang Pak Guru Gembul saya bisa maklum ya untuk Pak Amin Rais ya. Terlepas bagaimanapun juga, apabila ia dikategorikan, dikonotasikan ya sedikit negatif ya tentang masalah yang sekarang ia sematkan yang gelandangan politik ya. Bahkan kemarin pun waktu ia datang ya, pada pelantikan Pak Prabowo pun ada yang menukil ya sepenggal videonya lalu dinarasikan seperti gelandangan politik. Nah, cukup menyedihkan lah ya. Namun bagaimanapun juga beliau salah satu tokoh ya yang benar-benar bisa memberikan suatu nilai plus pada bangsa Indonesia pada masa lalu teman-teman yang bisa memenggal kepala pemerintahan yang otoriter. Namun disayangkan tidak bisa membangun klan ya yang mumpuni sehingga reformasi terjaga hingga saat ini. Beliau bisa dikategorikan kalah. Nah, seiring dengan ucapan yang disematkan oleh Pak Guru Gembul mengenai gelandangan politik, saya ingin mengkomparasikan yang membandingkan dengan gelandangan nasab teman-teman yang apabila ada gelandangan politik, nah Pak Guru Gembul pun membahas masalah nasab ya, klan Balawi ya, yang sudah lama itu ya, sekitar 2 tahun lebih, dan Pak Guru Gembul juga terlibat di dalamnya ya, dengan metodologi yang benar-benar bisa diurai ya, secara walaupun secara konseptual, namun bisa dianalisa secara analisis yang mendalam teman-teman ya. Karena sudut pandang beliau adalah benar-benar akademis. Beliau memakai data walaupun ya dari Google tidak tertutup kemungkinan beliau juga membaca dari literasi yang kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi jangan suzon sama Pak Guru Gembul ya. Beliau seorang guru yang ingin menambah wawasan, yang selalu berkontribusi terhadap keilmuan ya. Untuk apa? Untuk regenerasi anak cucu kita teman-teman ya. Jadi jangan dipatahkan ketika orang melakukan argumentasi, jangan disalahkan ketika yang memang bukan ahlinya bicara masalah nasab. Kenapa? Karena tujuannya untuk jangka panjang itu baik teman-teman. Buktinya apa? Sekarang masalah nasab akhirnya banyak yang terlibat teman-teman ya, banyak yang meneliti ya. Andai kata tidak ada pembahasan nasab ya, Pak Guru Gembul tidak memviralkan, yang untung siapa? Kan Klan Balawi teman-teman ya. Nah, kembali ke gelandangan nasab. Seperti yang tadi saya uraikan, ketika secara definitif gelandangan tidak punya posisi tempat yang pas di situ. Nah, sekarang juga ada korelasi ya teman-teman, ada hubungannya ya. Masalah gelandangan politik sudah paham ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya silakan mampir ke channel Pak Guru Gembul teman-teman ya. Di sini saya ingin mengkomparasikan ketika ya Pak Guru Gembul mungkin belum mempercayai Balawi sebagai keturunan dari jalur Rasulullah SAW ya. Menurut beliau pada channel yang saya upload ya teman-teman, saya tukar sedikit ya. Saya sematkan di video ini di channel saya. Secara nggak langsung saya mengatakan Pak Guru Gembul pun bisa saja ya membenarkan ucapan saya bahwa kalau ada gelandangan politik, ada juga gelandangan nasab ya. Menurut sudut pandang beliau. Cuman beliau tidak menuliskan gelandangan nasab. Namun apabila diurai gitu loh, diurai ucapan beliau, debat-debat beliau, lalu argumen beliau, bahkan yang terakhir beliau mengundang Pak Kiai Haji Manudin dan Kiai Haji Nur Alam, seakan-akan beliau memastikan bahwa sekarang posisi Balawi itu tidak punya tempat yang tepat gitu loh teman-teman ya, tidak punya tempat atau jalur yang pas yang bisa membuktikan bahwa transmisinya nyambung ke jalur Rasulullah. Kalau tidak punya tempat ya, kalau tidak punya acuan, kalau sekarang masih membingungkan ya klannya apakah benar menyambung atau tidak, berarti sama aja klan Balawi itu sebagai gelandangan yang belum terpaku pada satu pakem yang benar ya, yang tersambung kepada Rasulullah SAW ya. Walau alam bisa teman-teman ya. Nah, akhirnya Pak Guru Gembul dapat memberikan terus ya wacana keilmuan, jangan putus, jangan khawatir ya. Kenapa? Karena ketika beliau dikategorikan orang yang tidak mumpuni ya, tidak ahlinya bicara masalah nasab dan tidak bisa disalahkan Pak Guru Gembul. Kenapa? Karena Pak Guru Gembul adalah seorang yang bisa memberikan kontribusi terhadap rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia secara keilmuan teman-teman ya. Banyak manfaatnya yang saya dapatkan dari ucapan-ucapan Pak Guru Gembul. Terlepas dari ada hujatan, ada yang tidak sependapat, yang berseberangan, itu hal biasa teman-teman ya. Demikian teman-teman ya, pandangan dari saya. Apabila ada narasi Pak Amin Rais sebagai gelandangan politik, ada juga gelandangan nasab ya hingga saat ini. Walau alam bisawab. Terakhir teman-teman, apapun yang dimaksud oleh Pak Guru Gembul tentang Pak Amin Rais, saya pun ingin objektif teman-teman ya. Bahwa ada pandangan Pak Amin Rais pada masa lalu ya, menurut tulisan Iwan Karmawan Ari ini ya,
mengenai Pak Amin Rais, tokoh reformasi ya, legenda reformasi Indonesia. Nah, beliau mengatakan Pak Amin Rais itu bahwa terbentuknya negara kesatuan tahun 1950 tidak terlepas dari peran tokoh umat Islam. Jadi Pak Amin Rais selain tokoh nasionalis, beliau memang konsen terhadap umat Islam teman-temannya. Memang kalau secara literasi banyak sekali ya, sangat tebal bukunya ya. Banyak yang bisa membuktikan bahwa Pak Amin Rais memang secara keislaman dia konsen ya, bahkan kontribusinya banyak di negara Indonesia ini. Namun saya sangat sayangkan bahwa sekarang terjadi narasi yang bergeser ya. Pak Amin Rais dari tokoh yang reformis, dari tokoh yang dikenal masyarakat sebagai agamis ya, sekarang Pak Amin Rais menjadi orang yang cenderung terpinggirkan teman-temannya. Nah, namun sejarah tidak bisa dilupakan teman-teman. Pak Amin Rais mengatakan terbentuknya negara kesatuan tidak terlepas dari tokoh umat Islam. Di sini aja saya ingin berikan sedikit ya. Menurut Pak Amin Rais seperti ini teman-teman. Waktu itu tahun 49 pemerintah Belanda berhasil memecah belah bangsa Indonesia menjadi negara serikat. Tahun 49 ya. Sehingga negara kita bernama RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan tempat yang kita diami ini, Bandung, adalah salah satu negara boneka dengan nama negara Pasundan. Secara sejarah teman-teman sudah paham ya, pada masa lalu ya. Nah saat itu kita tidak setuju dengan bentuk itu. Maka dalam sidang parlemen, Muhammad Nasir sebagai anggota parlemen dari Masyumi mengajukan mosi kesatuan yang kita sebut mosi integral Muhammad Nasir. Mengenai Muhammad Nasir ini menarik teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya ada di buku Dr. Andes Alamat Suhelmi NA teman-teman ya. Judulnya Soekarno versus Nasir. Ini pun menarik teman-teman ya. Bisa ada korelasinya sama ucapan Pak Amin Rais. Nah, dan mosi ini diterima oleh pemerintah RI secara aklamasi. Mosi inilah yang mempersatukan kembali negara bagian kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika sekarang ada yang mengatakan bahwa NKRI harga mati ya, negara kesatuan, itu kontribusinya menurut Pak Amin Rais adalah posisi umat Islam, salah satunya Muhammad Nasir. Jadi memang Pak Amin Rais ini konsen terhadap tokoh-tokoh muslim teman-teman ya. Tidak ansih nasionalis banget, nasionalis murni. Enggak. Namun apabila ada yang mungkin sekarang membenci Amin Rais ya dengan segala kontroversialnya karena kemarin beliau menyerang Pak Jokowi dan lain sebagainya, mungkin lebih objektif melihatnya sudut pandang dari sisi lain dari Pak Amin di masa lalu teman-teman ya. Yang saya lihat secara akademis beliau pun mempunyai kontribusi besar terhadap negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, demikian saya teman-teman ya, sedikit reaksi dari saya ya. Kenapa saya semakin begal nasab teman-teman ya? Karena yang menarik ketika Pak Guru Gembul berani mengatakan adanya gelandangan politik, maaf ya tadi bukan begal gitu. Pak Guru Gembul mengatakan ada gelandangan politik, saya pun menganalisa apa bedanya sekarang sama gelandangan nasab ya. Bahkan lebih tragis lagi ya, kalau kita mau urai lebih lanjut lagi teman-teman ya. Bagaimana seorang gelandangan nasab itu benar-benar mati-matian membela bagaimana nasabnya jangan sampai terputus ya. Demikian teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.